Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di channel YouTube SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di hari ketiga ini diisi materi keorganisasian yang dipimpin oleh Bapak Tamim Hamzah MPD. Bapak Tamim Hamzah adalah guru bahasa Arab dan Ismuba di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Kepada Bapak Tamim kami persilahkan. Terima kasih. Langsung saja berjumpa kembali dengan saya sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana anak-anakku sekalian, sahabat semuanya, pada hari ini adalah hari ketiga MPLS dan Fortasi. Tepatnya hari Rabu 15 Juli 2020. Masih semangat tentunya hari ini. Masih semangat ya. Dan pada hari ketiga ini harus masih tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Semoga dari awal sampai akhir lancar. Ya, aktivitas hari ini dari awal dan sampai akhir semoga lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada materi hari ini kita akan dipimpin langsung oleh pembawa acara kita hari ini, yaitu Bapak Farid Tarigan. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Bapak. Bapak Farid Tarigan ini biodatanya adalah tempat tanggal lahir Medan 1 Desember 1968. Baik Bapak, sekarang akan menyampaikan tentang materi keorganisasian. Silakan kami serahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mahwala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu Guru, panitia, serta adik-adik IPM yang hadir di ruangan SMK Muhammadiyah 1, serta anak-anakku sekalian yang hari ini dengan sangat terpaksa karena kondisi negara kita masih dalam seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia, masih dalam suasana pandemi corona, yaitu COVID-19, maka terpaksa anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan Fortasi ini dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini tidak mengurangi apa yang dimaksud dan dituju oleh sekolah dalam kegiatan Fortasi dalam rangka pengenalan terhadap sekolah kita tercinta ini, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Hari ini Bapak mendapatkan jadwal untuk memberikan materi tentang keorganisasian di Muhammadiyah.
Nah, jadi ditambahin lagi tuh Pak Ya. Tamim Hamim. Itu kita akan bicara mengenai organisasi secara lebih khusus lagi, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kita sudah, tentunya anak-anakku sekalian sudah memahami apa itu organisasi. Kalau bicara pelajaran organisasi itu banyak banget teorinya banyak banget. Nah, sekarang kita masuk kepada yang lebih khusus, yaitu Muhammadiyah. Mungkin yang sekolah di Muhammadiyah, yang SMP-nya di Muhammadiyah, yang berasal dari Muhammadiyah mungkin sudah tahu semua. Tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, yang sebelumnya bernama Perhimpunan Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 18 November 1912 atau pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, dengan seorang pendiri yang berasal dari Kauman Yogyakarta yang sering kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan nama awal beliau adalah Muhammad Darwis. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait keorganisasian Muhammadiyah, yaitu pertama mengenai struktur yang ada di Muhammadiyah. Kemudian nanti yang kedua kita bicara mengenai organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Dan juga termasuk ada majelis atau lembaga yang ada di Muhammadiyah. Kita mulai dari struktur organisasi yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu hampir sama strukturnya dengan pemerintahan yang ada di negara kita. Ya, jadi ada pimpinan nasional tingkat pusat. Ya, itu kalau di pemerintahan namanya presiden. Nah, kalau kita namanya ketua umum. Ketua umum pimpinan pusat. Ya, jadi kalau tingkat nasional itu namanya pimpinan pusat. Dengan kepalanya itu, ya, kalau di pemerintahan itu presiden, ya, kalau negara kita. Kalau di Muhammadiyah itu namanya ketua umum. Periode yang sekarang ini ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah adalah Dr. Haji Haidar Nasir. Selanjutnya sama seperti di pemerintahan di tingkat provinsi. Ya, kalau di tingkat provinsi, kalau di pemerintahan namanya gubernur. Nah, kalau di kita di Muhammadiyah namanya PW Muhammadiyah atau pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, itu sama tingkat provinsi. Nah, kalau di provinsi namanya gubernur, kalau di Muhammadiyah namanya ketua PWM, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, di Indonesia kita sudah hampir seluruhnya, bukan hampir, seluruh provinsi itu sudah punya pimpinan wilayah, punya gubernur. Ya, di 34 provinsi, di 400 lebih kabupaten. Ya, itu kita sudah ada struktur itu, ya. Jadi itu pada tingkat provinsi. Selanjutnya ada di tingkat daerah disebut dengan pimpinan daerah. Nah, itu biasanya namanya kalau di pemerintahan wali kota atau kabupaten. Ya. Kalau di Muhammadiyah namanya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah atau biasa sering disingkat ketua PDM. Nah, jadi biar anak-anakku sekalian sering ke depan ketika nanti ananda semua nanti sudah sekolah di Muhammadiyah, ya,
akan sering mendengar kata-kata PWM, PDM, ya. Itu karena memang itulah struktur yang ada di Muhammadiyah. Kemudian lanjut ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu namanya PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Itu tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat kecamatan, Perserikatan Muhammadiyah ada sedikit perbedaan dengan kecamatan yang ada di masing-masing provinsi. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kecamatan itu disesuaikan dengan jumlah dan luas wilayah. Seperti misalnya di Kemayoran. Kecamatan Kemayoran itu ada 2. Begitu, Kecamatan Tanah Abang. Nah, di tingkatan Muhammadiyah ada namanya Tanah Abang 1, PCM Tanah Abang 2, PCM Tanah Abang 3, PCM Tanah Abang 4. Jadi Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang dibagi menjadi 4 cabang tingkatan Muhammadiyah. Kemudian masuk lagi ke bawahnya lagi, yaitu tingkat kelurahan. Pun demikian, tingkat kelurahan itu juga dasarnya adalah jumlah penduduk dengan luas wilayah. Ya, jadi kalau tadi di Tanah Abang itu ada 4 cabang Muhammadiyah dalam satu kecamatan, dan dia memiliki 11 kelurahan. Padahal kenyataannya kelurahan yang ada di Tanah Abang hanya 7. Gitu. Jadi lebih banyak ranting yang ada di Muhammadiyah dibandingkan dengan kelurahan yang ada di Tanah Abang. Itu salah satu contoh. Jadi sekali lagi dasarnya adalah jumlah penduduk maupun luas wilayah. Kemudian ada lagi yang namanya pimpinan cabang istimewa. Pimpinan cabang istimewa ini adalah perkumpulan atau perserikatan yang berada di luar negeri. Nah, jadi Perserikatan Muhammadiyah ini sudah sampai di Mesir, sudah sampai di Arab Saudi, sudah sampai di Amerika, tetangga-tetangga kita di Singapura, di Malaysia, ya, di Brunei Darussalam, di Jepang. Itu kita sudah punya perwakilan yang disebut dengan pimpinan cabang istimewa. Mereka ini adalah biasanya dari kalangan mahasiswa yang kuliah di berbagai negara. Itulah sekelumit sedikit mengenai struktur pimpinan di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di organisasi di Perserikatan Muhammadiyah kita sering mendengar kata-kata pimpinan. Nah, arti kata pimpinan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa di Muhammadiyah, di Perserikatan Muhammadiyah, itu bukan satu orang. Nah, kalau pemimpin ya satu orang. Tapi kalau pimpinan, ya, itu dari beberapa orang. Nah, makanya kalau di Muhammadiyah ada istilah kolektif kolegial dalam memimpin Perserikatan Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai dengan tingkat pimpinan pusat. Anak-anakku sekalian, ini karena kita bicara di alam gaib, ya, jadi saya kira Bapak akan memberikan yang singkat-singkat aja nih, ya, singkat. Tapi itu poin-poin yang tadi Bapak sampaikan itu sangat penting, sangat pokok, sangat dasar, ya, kepemimpinan yang ada di Muhammadiyah, ya itulah. Karena nanti kedepannya anak-anakku sekalian akan sering atau lebih banyak mendengar kata-kata yang tadi Bapak sampaikan. Kedua, organisasi otonom. Organisasi otonom di Muhammadiyah itu ada 7. Nah, ini pun nanti kalian malah akan bukan hanya sekedar mendengar, ya kan, tetapi kalian akan ikut serta di dalamnya. Ya.
Nah, dari 7 itu nanti ada yang namanya IPM. Ya, nanti ini seperti kakak-kakak kalian yang di sini ya. Ini juga mereka sudah mengikuti salah satu organisasi otonom yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Ada juga nanti yang disebut dengan HW atau Hizbul Waton. Gitu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ada 7 ini. Pertama itu adalah organisasi otonom khusus. Ya, ada khususnya, yaitu Aisyah. Ya, Aisyah ini adalah perkumpulan ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada di Muhammadiyah. Gitu. Jadi kenapa disebut organisasi otonom khusus? Karena Aisyah ini memiliki kekhususan, yaitu dapat mendirikan dan mengelola amal usaha, seperti juga Perserikatan Muhammadiyah. Gitu. Terus yang kedua itu ada yang disebut dengan Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ini terdiri dari kelompok pemuda yang ada di masyarakat untuk menampung aspirasi kalangan muda agar dapat ikut berpartisipasi di Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga yaitu Nasyatul Aisyah atau sering disingkat dengan NA. Hampir sama dengan Pemuda Muhammadiyah. NA adalah remaja atau pemudi yang ada di Perserikatan Muhammadiyah yang bergabung dengan Nasyatul Aisyah untuk menjalankan beberapa agenda-agenda yang memang dibuat untuk merangkum para remaja dan pemudi yang ada di perserikatan. Kemudian selanjutnya adalah IMM. IMM ini adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari namanya sudah kita ketahui bahwa ini adalah kumpulan daripada mahasiswa-mahasiswa ya, yang ada di universitas, sekolah tinggi atau kampus-kampus yang beredar di seluruh Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, di Jakarta ini saja ya, di dekat lingkungan kita saja itu sudah begitu banyak kampus-kampus Muhammadiyah yang berdiri. Ya, ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, ada STEMIK, Sekolah Tinggi Komputer dan Manajemen, ya, ada juga STIE, Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan. Ya. Jadi itu aja di sekitar kita tuh di Jakarta. Belum lagi nanti kalau kita ke Bogor, belum lagi kalau kita nanti ke Bandung. Itu begitu banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah, kampus-kampus Muhammadiyah yang berdiri di masing-masing provinsi. Banyak kampus-kampus Muhammadiyah yang menjadi unggulan juga, gitu kan? Seperti misalnya UMM di Malang, terus kemudian UMS di Solo atau UMY di Yogyakarta. Mereka sekolah-sekolah tersebut, kampus-kampus tersebut adalah kampus-kampus unggulan di masing-masing provinsi. Itu adalah bagian dari kebanggaan Perserikatan Muhammadiyah. Selanjutnya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tadi yang disampaikan dari awal tadi ya. Ini adalah kumpulan dari pelajar Muhammadiyah. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk di sini ya, nanti kelas dari kelas 1 mau naik kelas 2 itu biasanya ada pemilihan siapa yang akan menjadi pengurus IPM. Disitulah kalian baru mulai mencoba untuk berorganisasi. Ya, itulah salah satu kelebihan dari Muhammadiyah.
Jadi dari mulai sekolah kalian sudah ditata, sudah diperkenalkan bagaimana cara berorganisasi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi perintah Al-Qur'an juga kita diminta untuk membuat golongan yang menyeru, ya, yang menyeru kepada kebaikan, ya. Sehingga tugas daripada kader-kader Muhammadiyah itu sudah tercermin dari sejak mereka sekolah di Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya ada Hizbul Waton. Jadi juga nanti kalian akan memakai baju seperti Pak Tamim, ya, seperti dibilang kalau kepanduan, ya, agak berbeda sedikit warnanya dengan pramuka. Nah, kalau pramuka lebih coklat tua, ya. Nah, ini warnanya apa nih Pak Tamim? Hijau lumut ya. Hijau lumut. Nah, dengan celana biru. Nah, dengan apa namanya? Kacu warna biru, hijau putih. Kalau di pramuka itu kacunya warna merah, kalau nggak salah, merah putih. Nah, HW ini akan menjadi ekstrakurikuler di semua sekolah Muhammadiyah. Dan kalian nanti pun ketika nanti sudah mulai sekolah, setiap hari Rabu kalian memakai seragam Hizbul Waton ini, ya. Kegiatan-kegiatannya mungkin kalau yang di sekolah di luar Muhammadiyah ya hampir-hampir samalah dengan kegiatan Ananda di pramuka. Terakhir ada yang namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini adalah seni bela diri, ya, pencak silat. Jadi memang budaya asli bangsa kita yaitu pencak silat. Nah, tapak suci ini juga akan menjadi ekstrakurikuler bagi anak-anak sekalian yang ingin berolahraga dan berprestasi dan meningkatkan kemampuannya dari sisi bela diri. Itulah 7 organisasi otonom yang memiliki. Kenapa disebut otonom? Karena organisasi ini memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, ya. Memiliki kepemimpinan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting, sama dengan Perserikatan Muhammadiyah, ya. Jadi kalau tadi perserikatan itu ada pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, pun demikian dengan Ortom. Ada pimpinan pusat tingkat pimpinan pusat Aisyah, ada pimpinan wilayah Aisyah, ada pimpinan daerah Aisyah, ada pimpinan cabang Aisyah, ada pimpinan ranting Aisyah, sama dengan perserikatan. Demikian juga dengan pemuda Muhammadiyah, pun juga dengan Nahdlatul Aisyah, dengan IPM, dengan IMM, maupun dengan Tapak Suci. Semua terstruktur, terorganisasi dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat ranting. Terakhir, ya, yang disebut dengan majelis atau lembaga. Majelis atau lembaga ini adalah unsur pembantu pimpinan di perserikatan. Nah, bukan di organisasi otonom, ya, tetapi di Perserikatan Muhammadiyah. Majelis dan lembaga ini ada di masing-masing struktur, pimpinan di Muhammadiyah. Dari mulai pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting ada yang namanya majelis, ya.
Kalau lembaga itu hanya sampai dengan tingkatan daerah. Kalau di cabang itu tidak ada lembaga, hanya majelis. Nah, majelis ini adalah pembantu unsur pimpinan yang memiliki beberapa nama sesuai dengan job description-nya. Bisa dikasih contoh, yaitu antara lain majelis tarjih, dan tajdid. Kemudian ada majelis tabligh. Kemudian selanjutnya ada majelis dikdasmen atau pendidikan menengah dan dasar. Itulah nanti yang akan mengurus sekolah-sekolah, termasuk anak-anakku sekalian. Jadi nanti ada rapot, ada ijazah, ya. Nanti ada badge. Itu semua nanti menggunakan logo majelis dikdasmen, unsur pembantu pimpinan yang mengurusi sekolahan. Terus selanjutnya ada majelis ekonomi. Nah, jadi Muhammadiyah bukan hanya urusan dakwah dan urusan agama saja, tetapi Muhammadiyah juga mengurus ekonominya, sehingga Muhammadiyah bisa sebesar sekarang. Selanjutnya ada yang disebut dengan majelis pemberdayaan. Majelis pemberdayaan itu pun demikian, itu lebih kepada bagaimana meningkatkan kemampuan atau membangun ekonomi yang ada di warga Muhammadiyah. Selanjutnya ada majelis wakaf dan kehartabendaan. Majelis wakaf ini mengurus seluruh aset tanah Muhammadiyah dan juga aset-aset yang ada baik itu di sekolah maupun di rumah sakit Muhammadiyah. Ada lagi namanya majelis kesehatan. Majelis kesehatan ini yang menaungi rumah sakit ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu, di Perserikatan Muhammadiyah itu pemilik daripada rumah sakit Islam seluruh Indonesia. Jadi kalau ada rumah sakit Islam, mau di Klaten, mau di Solo, mau di Surabaya, mau di Medan sana, ya, itu adalah milik Perserikatan Muhammadiyah. Ya, rumah sakit Islam adalah milik Perserikatan Muhammadiyah. Nanti tinggal di belakangnya embel-embel, misalnya rumah sakit Islam Klaten, atau kalau kita di Jakarta rumah sakit Islam Jakarta, itu adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Itulah majelis atau lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Masih ada waktu Pak Tamim? 5 menit Pak. 5 menit Pak. Ya. Sebagai penutup, Bapak ingin sampaikan bahwa beruntunglah kalian dapat sekolah di Muhammadiyah. Gak usah kecewa, ya, tidak dapat di negeri. Ya, karena dengan beberapa keunggulan Muhammadiyah ini, khususnya di SMK Muhammadiyah 1, insya Allah nanti ketika kalian lulus, ya, kalian akan mendapatkan 2, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga dalam perjalanan kalian nanti selanjutnya akan ada keseimbangan dalam kehidupan kalian. Ya, jadi tidak hanya kalian belajar dunia terus, ya, tapi kalau di Muhammadiyah itu kita juga akan belajar agama lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah negeri.
atau swasta yang lain. Karena di Muhammadiyah itu ada Al-Islam, ada kemuhammadiyahan, ada Al-Quran, ada bahasa Arab. Sehingga siapapun yang lulus dari SMK Muhammadiyah 1 ya, wajib harus bisa membaca Al-Quran. Dan paling tidak juz amma ya Pak Tamim. Iya. Juz amma itu harus hafal. Nah, ini modal kalian nanti. Yang modal kalian baik itu nanti untuk sekolah ke universitas-universitas atau kampus-kampus atau untuk kehidupan kalian di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi pengetahuan kalian tentang apa itu Muhammadiyah, apa itu organisasi Muhammadiyah. Sehingga nanti ketika kita sudah seperti semula normal ya, kalian sudah punya bekal, oh inilah Muhammadiyah. Jadi sekali lagi selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 1 dan secara otomatis kalian adalah warga Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah yang akan memasuki tahapan baru, yaitu sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekali lagi, sahabat bergabung anak-anakku, mari kita songsong masa depan dengan penuh semangat, penuh keceriaan. Dan sekali lagi Bapak berharap pada masa pandemi ini Bapak berharap jaga kesehatan kalian ya, karena usia-usia kalian ini usia-usia yang masih kepingin bermain ya. Kalaupun ingin bermain tentunya harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa cuci tangan ya, jaga jarak dengan kawan-kawan ketika bermain, sehingga nanti kebiasaan itu ketika nanti pun akan kita laksanakan secara tatap muka itu tetap menjadi kebiasaan kalian. Saya kira itu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, audiensi anak-anakku sekalian, diciptakan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bangga berada di Muhammadiyah. Dengan penuturan materi tadi sangat jelas, singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh audiensi semuanya. Baik, tidak ada sesi tanya jawab ya, tidak ada. Ada satu atau dua penanya, silahkan sebelum Pak Farid undur diri. Baik, kita close saja. Ternyata untuk sesi tanya jawab tidak ada. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita semua, dan khususnya saya Tamim Hamzah sebagai guru bahasa Arab di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua bisa sampai di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta hari ini, hari Rabu 15 Juli 2020. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Sabahul khair. Sabahun nur. Dan ini adalah cukup saya banggakan pada kesempatan ini. Hari ini ada di samping saya ini ada
kakak-kakak kalian, audiensi semuanya, anak-anakku sekalian, ini adalah kakak-kakak kalian yang ikut program tahfiz. Saya sebagai staf Ismuba atau pengelola, yang sebagai ketua pengelola Ismuba, di mana pada tahun ini adalah tahun kedua untuk program tahfiz. Pada tahun yang lalu kita sudah menjalankan program tahfiz dan alhamdulillah berjalan, meskipun belum maksimal, meskipun belum sampai 10 orang yang mengikuti program tahfiz ini, tapi mudah-mudahan sedikit berkualitas. Meskipun yang ikut program tahfiz ini masih sedikit peminatnya, tapi mereka mudah-mudahan aktif dan menjadi contoh buat adik-adik semuanya yang nanti akan ikut program tahfiz. Ya, bolehlah saya perkenalkan dulu. Nah, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Kenapa saya meminati program tahfiz ini? Karena sebelumnya saya itu pernah mondok, pernah belajar di pondok pesantren. Karena itu pondok pesantren saya itu tahfidzul Quran. Pondok tahfiz ya? Iya, pondok tahfiz. Makanya saya tidak mau kehilangan hafalan saya, sebab itu saya ikut program tahfiz ini. Itu ya tujuannya. Sekilas seperti itu. Ya, cukup? Cukup. Baik, terima kasih Muhammad Fauzi. Dari kelas apa nih Muhammad Fauzi? Kelas 11 TKJ Aksio. 11 TKJ Aksio. Dari Aksio sudah ada dari TKJ ya. Kemudian perwakilan dari temennya Fauzi selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Wijaya dari kelas 11 TKJA Mikrotik. Alasan saya masuk eskul tahfiz ialah ingin memperdalam ilmu Al-Quran dan bacaan Al-Quran saya, dan ingin menambah wawasan ilmu agama. Terima kasih Aang. Ternyata yang di sebelah Fauzi juga jurusannya TKJ ya. Ini TKJ Aksio dan Aang TKJ Mikrotik A. Ya, selanjutnya Ketua IPM atau Wakil? Sekretaris IPM. Silakan sampaikan tujuannya apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadiansa dari kelas 12 TKRC. Dan alasan saya masuk tahfiz yaitu, menurut saya tahfiz itu suatu kewajiban ya. Karena kan tahfiz itu kayak semacam baca Al-Quran, tadarusan. Nah, kalau baca Al-Quran kan itu kan, Al-Quran kan sebagai kitab, kita kan sebagai umat Islam, jadi kita tuh sebagai orang Islam mewajibkan itu membaca Al-Quran, dan juga ingin memperlancar Al-Quran itu dengan mengikuti eskul tahfiz Al-Quran. Menurut saya seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, apa sih, pengen tahu nggak sih alasannya dari salah satu yang ikut program tahfiz ini? Ternyata ada perempuan juga loh, dan masih semangat ikut program tahfiz. Silahkan perkenalkan diri dan apa tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aisyah Yulianti. Alasannya masuk tahfiz ingin mendalami karena pas di SMP itu ikut tahfiz juga, dan ingin melancarkan
melancarkan yang belum dikuasai oleh saya. Ya. Terima kasih Putri. Putri dari kelas apa nih? Satu-satunya perempuan yang ikut tahfiz. Dari kelas apa Putri? Listrik Dari kelas listrik ya. Ya. 11. Lihat dari wajahnya kira-kira cocok gak jurusan listrik ini Putri ya? Nah ini makanya jurusan baik TKJ, TKR ataupun listrik ternyata jangan diragukan, perempuan juga bisa ya. Apalagi ini ikut program tahfiz. Jadi program tahfiz ini diikutin bukan hanya untuk laki-laki, karena laki-laki sebagai calon imam wajib hafal Quran ya, tapi perempuan pun ternyata rindu belajar Al-Quran, kangen. Rata-rata ini flashback lagi semasa SMP-nya katanya ya, rata-rata dari SMP saya kurang menguasai nih, ingin melanjutkan lagi di SMK supaya lebih paham lagi, supaya lebih bisa lagi untuk mempelajari Al-Quran, terutama menghafal Al-Quran. Untuk guru tahfidnya nanti ada guru spesial khusus, bukan saya sendiri ya. Dimana anak-anak pun semuanya sudah mengenal guru tahfiznya yang didatangkan langsung dari luar kota, yaitu dari kota Bogor, bukan dari kota Jakarta ya, tapi dari luar kota, yaitu kota Bogor. Beliau datang jauh-jauh ke sini. Tapi kalau anak-anaknya tidak siap, sayang kan ya. Kita ustadznya, gurunya sudah didatangkan dari Bogor, ingin mengajarkan tahfiz, capek-capek jauh dari sana, ternyata kalau anak-anaknya gak siap, sayang sekali. Kita harus manfaatkan semuanya ya. Siap semuanya untuk ikut program tahfiz di tahun ajaran baru ini? Siap ya, insya Allah. Baik, itulah acara hari ini untuk program ekskul tahfiz. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau memang tidak akan ada yang akan disampaikan lagi. Tidak ada? Cukup? Aang, Asep, Fauzi, Putri, terima kasih atas kehadirannya berada di sini untuk menjelaskan tujuan mengikuti program ekskul tahfiz. Terima kasih. Ilaliko. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, audiens semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi, ya gak bosan-bosan ya bersama kami. Saya Tamim Hamzah, guru bahasa Arab SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Didampingi kakak-kakak kelas kalian semuanya. Ini ada kakak-kakak kelas yang cantik-cantik. Cantiknya 2 ya, cantik. Dan satu lagi ada kakak kelas yang gans, super gans. Siapa saja mereka? Pasti udah penasaran kan? Tanya-tanya, siapa aja sih Pak? Kenalin dong Pak. Nah, ini adalah tim IPM di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Baik, kita perkenalkan saja ya satu-satu. Lebih jelasnya lagi siapa saja kakak-kakak ini yang tentunya dinantikan oleh adik-adik semuanya. Anak-anakku sekalian, sudah gak sabar? Baik Kak, kakak ini di IPM sudah berapa tahun? Baru setahun ini. Kan selama saya menjabat, kemudian adik-adik saya. Jadi baru setahun Iya. menjabat IPM. Iya. Baru tahun ini. Baik Kak. Nah, selanjutnya kakak perkenalkan saja dulu lah ya. Dari mulai Kak Zahra. Sama kelasnya. Ya, Jurusan. selengkapnya ya. Silakan. Bilangnya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Firlia Malia, kelas 11 TKJB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ulan dari kelas 11 TKJ Aksio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Setiawan. Saya dari kelas 12 TKRC, TKR Tunas. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada semuanya. Apa ya? Pertanyaannya. Oh iya Kak, ayo jawab. Siapa yang bisa nih? Pertanyaan dari Dramar Permana. Jurusan apa ya Dramar ya? Halo Damar, jurusan apa Damar? Damar Permana bertanya, apa sih Kak IPM itu? Ayo siapa yang jawab? IPM itu ada suatu organisasi dari Muhammadiyah ya. Kan banyak yang mengira IPM sama OSIS tuh dibilangnya sama, tapi dalam Muhammadiyah sendiri itu berbeda. Soalnya di IPM itu memiliki tingkatan, sementara di OSIS berbeda, nggak punya. Misalkan di IPM ada yang namanya pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Nah, dari masing-masing jabatan itu udah bisa ketebak bahwa IPM dan OSIS itu berbeda. Gimana adik-adik? Bisa dipahami kan? Atau mau ditambahkan sama Kak Zahra katanya tuh? Tambahkan Kak Zahra. Ayo, apa Kak Zahra? Tambahkan Kak Zahra. Ayo. Atau Kak Wulan? Ada yang mau ditambahkan Kak? Silakan. Satu kalimat saja. Enggak sih, karena kan yang tadi dijelasin juga kan OSIS sama IPM itu kan memang hampir sama, cuma bedanya kan kalau IPM cuma ada di Muhammadiyah, kalau OSIS kan dia di seluruh sekolah juga ada gitu. Ya, ternyata memang perbedaannya dikit. Nah, Pak Damar Permana, jadi perbedaannya hanya dikit antara OSIS dan IPM. Sama-sama organisasi sekolah, siswa, tetapi di IPM perbedaannya ada tingkatannya katanya ya. Cukup jelas. Sekarang bertanya boleh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Artar ya, Artar Bagas Ramadan. Halo Artar. Halo Artar. Mana Artar? Artar kakak IPM ya. OSIS organisasi siswa di sekolah umum, khusus di sekolah Muhammadiyah namanya IPM. Iya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Pak Febrianto nih. cukup jelas juga ya. Ada lagi gak? Untuk Kaulan, apa sih tujuan Kaulan masuk ke dalam IPM? Tolong dijawab dari Supanggi Anggi. Oke. Oh, jadi Tanya dulu dong dari tujuannya sih ya karena pengen apa ya, nambah pengalaman aja, nambah teman juga, sekalian ikut mendirikan IPM gitu yang lebih maju gitu. Iya, IPM Jaya. IPM Jaya. IPM Jaya, jaya, jaya. Nah, itulah kenapa Kak Wulan pengen masuk IPM supaya lebih maju lagi ya, IPM supaya lebih jaya lagi. Ayo, apalagi siapa yang mau bertanya? Oh, Praditya Nuruda, Kak Pradit bertanya nih, ada dari kelas 11 nih kayaknya nih. Kak Pradit, ayo. Pertanyaannya apa, dibaca Zahra? Jadi IPM itu susah gak sih? Jawab. Jawab. Gantian. Ya. Jadi IPM tuh gak susah, cuman ya Tergantung niat. iya tergantung niat. Bisa ngasah kreativitas juga kan. Ayo, itu jadi IPM itu tantangan buat kita. Bagaimana supaya mengasah kreativitas ya. Jadi nggak susah, gampang-gampang susah ya. Iya. nggak susah. Jadi itu sebagai tantangan buat kita bagaimana mengasah kreativitas, kebersamaan, organisasi. Itu aja ya. Ya. Cukup. Terus Untuk ajar apa sih tugas IPM?
Untuk Azhara. Apa tugas IPM? Untuk Kak Zahra, ayo Kak Zahra. Tugas IPM itu apa saja? Dibantu Kak Nanda? Ya. Oh, kalau dari tugas IPM tuh yang terpenting kita ada dalam bidang KDI, PIP, pengkaderan, dan apa satu lagi? PIP. PIP apa? PIP Pengen tahu dong PIP apa? Pengkajian ilmu pengetahuan. Ya, cukup jelas ya. Itu tugas IPM. Ada pengkaderannya juga loh. Ada lagi. Ayo yang aktif Damar Permana terus nih. Yang lain, ayo yang lain. Kok IPM setiap hari ya? Maulana Malik Kak, IPM setiap hari Kak? Tergantung. Kalau misalkan emang lagi ada project ya kita harus rapat. Cuma kalau misalkan emang lagi nggak ada project ya enggak gitu. Jadi sesuai dengan projectnya gitu. Nah, itu dia jawabannya. Cukup jelas. Ayo, siapa lagi yang tanya? Setelah Maulana Malik kelas berapa ya? Mana lagi? Afrija Pramudia dihapus pesannya. Berapa tahun sekali pergantian ketua IPM? Ada yang bertanya seperti itu ya? Mana? Tadi. Bagaimana cara naik jabatan? Pak Farhan Nuridwan, Kak, kalau mau jadi IPM gimana caranya? Dari Farhan Nuridwan, Kak, kalau mau jadi IPM gimana caranya, Kak? Cukup. Nanti kami akan mengirimkan biodata formulir ke setiap siswa yang ingin mendaftar kami. Ya, nanti kami ingin akan jadi tes IPM. masing-masing. Jadi pendaftar IPM sabar, nanti akan ada formulir dan ada pengetesannya loh. Dites apa aja, Kak? Ya, mungkin dari tes baca Qurannya, terus siap bisa meluangkan waktu untuk IPM atau tidak. Tanggung jawab atau tidak ya? Tanggung jawab intinya. Ya, itu jawabannya. Jadi gimana caranya ingin jadi IPM ya, Pak Farhan? Selanjutnya ada, oh iya, kemudian untuk IPM itu berapa tahun sekali ya? Untuk menjabat sih selama di sekolah 1 tahun sekali, Pak. Tahun sekali? Iya, setiap periode. Tapi bisa melanjutkan kalau emang ingin lagi bisa melanjutkan ke pimpinan cabang. Nah, nanti di situ programnya beda lagi. Terus yang menyeleksi calon-calon ketua IPM itu siapa? Ada ketua sama pembina, Pak. Pembina juga nanti ikut seleksi. Dari cabang? Dari kita sendiri. Kan dari ranting. Iya. PC. Ayo silahkan ketik lagi pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, video ya. Pedo, maaf Pedo. Bapak salah baca. Enggak ada yang mau nanya. Terus ini dari Reli, Kak. Oh, Rey. Kak, IPM kan katanya IPM itu bukan hanya di tingkat sekolah. Itu tingkatannya apa saja, Kak? Ya, itu ada yang tadi saya jelaskan, ada dari pimpinan cabang, pimpinan wilayah, pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Ya, jelas kan, Rey? Sudah jelas ya, Rey? Rey, jurusannya apa, Rey? Masih dari pertanyaan Aang, Kak.
Aang Wijaya. Kalian kenalkan Aang Wijaya ya? Ya, kenal. Praditya Nurul Huda juga. Nah, ini bagaimana cara naik jabatan dalam organisasi IPM ke tingkat yang lebih tinggi? Oh, itu ada syarat-syaratnya, Pak. Silakan. Mungkin kita misalkan pengen naik nih ke pimpinan daerah, itu ada mungkin harus melewati yang namanya Taruna Melati 1, Taruna Melati 2 sampai Taruna Melati 3. Wah, ada yang harus dicapai tahapan-tahapan apa saja Iya. ya ternyata ya kalau ingin naik tingkat ya. Tahapan saat taruna apa tadi Taruna pertama? Melati. Taruna Melati. Itu semacam apa ya? Semacam tes mungkin Pak, bisa dibilang untuk Tes fisik atau apa? Ya semuanya, ada tes fisik, tes bacaan, menghafal Al-Quran. Ya, cukup jelas. Selanjutnya damar permana. Kak, untuk kegiatan semua siswa apa aja yang setiap tahun itu ada? Misalkan apakah ada pemandian jenazah atau gimana? Mohon maaf pertanyaannya di luar tentang IPM. Oh, itu ya, Pak, silakan. Itu hitungannya praktek ya, buat apaan itu hitungannya? Iya, maksudnya IPM sendiri mengadakan nggak untuk kegiatan seperti itu? Oh, untuk itu kami belum merencanakan. Belum sih. ada ya? Belum ada. Mungkin untuk inisiatif kegiatan real muncul dari siswa tidak ada. Tapi kalau dari sekolah ada ya yang diadakan guru Ismuba. Mungkin nanti ntar di angkatan selanjutnya Pak. Bisa jadi di angkatan selanjutnya nanti akan ada pelatihan pemandian jenazah atau pengajian ya, itu mungkin insya Allah akan diadakan. Tapi kalau untuk pengurusan jenazah, praktek sholat itu masuknya ke bagian pelajaran Ismuba, Al-Islam, kemudian bahasa Arab dan Al-Quran ya anak-anakku sekalian. Pertanyaannya cukup banyak ya dan sangat menarik sekali. Ya, dari Farhan nih terakhir nih, Kak, bagi tipsnya dong membagi waktu antara kegiatan IPM dan belajar sekolah. Iya, ini pertanyaannya terakhir. Silahkan, tidak ada lagi ya. Jawab, bagi tipsnya untuk mengatur kegiatan IPM dan belajar di sekolah. Ya intinya kalau emang kan tergantung anak ya Pak, kan ada yang bisa di apa nih setiap tergantung anaknya sih Pak, bisa bagi waktu atau enggak. Tipsnya ya bisa bagi waktu aja, bisa bagi waktu antara belajar di rumah atau di kegiatan IPM. ya bisa ya, coba kembangkan lagi. Zahra, contohnya ya contohnya gini, misalkan ya. Kita ada tugas nih di IPM tapi kita harus meninggalkan kelas. Nah untuk itu mungkin bisa minta soal atau biar nggak ketinggalan pelajaran. Ada ya, jadi nilai nggak kosong ya. Ya, anak-anakku sekalian, audiens, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bincang-bincang Q&A, question and answer dari kita anak-anak IPM yang cukup cerdas, kreatif ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini mereka juga bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, dari anak-anakku sekalian di sana. Cukupkan sekian. Akhir kata dengan doa untuk kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi ke Kananda Selaku ketua IPM. selagi ketua IPM. Terus perkenalkan diri dong. Perkenalkan, nama saya Ananda Setiawan dari kelas 12 TKRC jurusan TKRC. Kali ini saya akan sambutan dari ketua IPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Setiawan, Ketua IPM Ranting SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa didik baru yang telah bergabung dengan SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Semoga kelak kalian bisa menjadi adik-adik yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Meskipun kita mengadakan MPLS dan portasi ini secara online, kita harus tetap semangat, jangan pernah patah semangat. SMK Muhammadiyah 1 Jakarta sudah memiliki fasilitas yang sangat memadai. Saya Ananda Setiawan selaku Ketua IPM SMK Muhammadiyah 1 Jakarta mengajak kalian untuk bergabung di organisasi kami. Mari kita bangun sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi dan bisa menyaingi SMK negeri lainnya. Cukup sekian sambutan dari saya. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharu ke Sa'id Pak Tony. Alhamdulillah. Alhamdulillah, biqadarillah kita semua najtami fi hadzal makan dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa semuanya, audiens, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, masih di acara MPLS dan Portasi SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Kali ini kehadiran kali ini adalah merupakan yang ditunggu-tunggu audiens semua. Siapa yang berada di samping saya ini dari tadi kok siswa terus ya, IPM terus. Nah kali ini adalah hadir tamu, bukan tamu ya, tuan rumah kita sebagai kepala sekolah, kepala SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Kita sapa saja langsung Bapak Febriantoni, SPD. Gimana Pak perkembangan SMK Muhammadiyah 1 Jakarta ini? Ya, selamat pagi semuanya menjelang siang. Alhamdulillah SMK Muhammadiyah 1 Jakarta masih dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, ya, ciri khasnya Islam. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa, di mana SMK Muhammadiyah 1 sekarang itu dengan 3 jurusan yang ada, tiga-tiganya memiliki kelas industri, sehingga adanya link and match antara pihak sekolah dengan pihak industri, atau kata Pak Menteri kita, Mas Menteri kita, adanya perkawinan silang antara dunia pendidikan dengan dunia sekolah. Iya. Kemudian untuk unggulan itu sendiri dengan kerjasama dengan industri di sekolah ini, barangkali anak-anak juga pengen tahu lebih jelas lagi Pak. Silahkan. Ya, SMK Muhammadiyah 1 ini punya 4 kelas unggulan, di mana keempat-empatnya bekerja sama dengan perusahaan nasional maupun internasional. Yang pertama untuk jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan, atau lebih tenarnya dengan nama otomotif, SMK Muhammadiyah 1 itu langsung di bawah binaan dealer resmi Daihatsu, yaitu Tunas Mobilindo Perkasa atau disingkat dengan Tunas Daihatsu. Dan di sini alhamdulillah SMK Muhammadiyah 1 sudah tahun ketiga adanya kelas industri Tunas Daihatsu, dan cuma ada satu-satunya di DKI Jakarta, ya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian untuk jurusan TKJ kita juga punya yang namanya kelas Aksio, ya.
Di mana kelas aksio ini keahliannya itu lebih spesifik lagi. Kalau rata-rata SMK lain itu punya jurusan TKJ, mereka merakit komputer. Untuk kelas aksio ini, anak-anak dari kelas 10 itu sudah dilatih merakit notebook. Kemudian notebook itu mereka install sendiri. Setelah itu notebook itu menjadi milik mereka. Jadi hasil rakitan notebook itu menjadi milik mereka. Selain merakit notebook dan mendapatkan notebook, anak kelas aksio ini juga akan tersertifikasi atau disertifikasi oleh pihak industri sebanyak 9 sertifikasi yang levelnya bukan perusahaan nasional, tapi perusahaan internasional. Kita sama-sama tahu siapa yang nggak kenal sih anak-anak yang namanya Microsoft, siapa sih yang nggak kenal dengan nama Intel, itu brand-brand komputer semuanya. Sehingga dengan adanya disertifikasi oleh 9 perusahaan internasional tersebut, siswa aksio ini ketika lulus sudah siap bekerja atau sudah siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian di TKJ itu ada namanya Mikrotik Academy ya. SMK Mode 1 tahun kemarin sudah mendapatkan lisensi langsung dari Mikrotik Academy, dari perusahaan Mikrotik. Di mana perusahaan Mikrotik ini adalah perusahaan router terbesar nomor 2 di dunia. Dan kami di SMK Mode 1 ini sudah mendapatkan lisensi langsung. Dan anak-anak yang TKJ yang tergabung dalam Mikrotik Academy ini akan disertifikasi oleh pihak Mikrotik. Kemudian yang ketiga, ini kelas industri yang terbaru, yaitu kerjasama antara SMK Muhammadiyah 1 dengan PT Panasonic Gobel ya. Jadi nanti kelas listrik ini nanti akan kerjasama dengan PT Panasonic dan akan buka kelas Panasonic khusus untuk jurusan listrik. Di samping perusahaan-perusahaan yang telah membuat kelas industri di SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 1 sudah banyak melakukan kerjasama baik dalam bentuk prakerin maupun dalam bentuk perukuran tenaga kerja. Nah, diharapkan nanti suatu saat tahun depan mudah-mudahan kita bisa mengadakan job fair sendiri untuk lulusan SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Ya. Terima kasih. Kemudian di kelas unggulan Tunas Dehat prestasi dan penilaian industri itu bagaimana Pak? Untuk sekolah SMK Muhammadiyah 1 Jakarta setelah kerjasama 3 tahun ini. Ya, alhamdulillah untuk kelas Tunas Daihatsu ini anak-anak itu sudah bisa seperti levelnya level mekanik ya Ustaz ya. Jadi itu pengakuan bukan dari guru kita, bukan dari pihak sekolah, tapi pengakuan itu langsung oleh pihak industri sendiri. Di mana anak kelas Tunas Daihatsu ini lulusannya sudah selevel mekanik dari resmi dari Daihatsu. Artinya mereka ketika mereka melakukan pekerjaan mekanik di bengkel, skill mereka itu sudah dibilang sudah siap pakailah di dunia kerja. Ya, terima kasih. Untuk Panasonic sendiri yang kita promosikan untuk tahun ajaran baru ini, apakah sudah bisa kerjasama langsung dengan anak kelas 11 atau nanti kelas 10 ke kelas 11? Insya Allah kelas 11 ini sudah bisa masuk kelas Panasonic ya. Karena kita kerjasamanya itu nanti untuk kelas Panasonic itu dikhususkan untuk kelas 2. Sehingga nanti anak-anak di SMK Muhammadiyah 1 ini semua jurusan, nggak hanya Panasonic, semua jurusan itu tersertifikasi. Percuma kita sekolah di SMK tetapi kita tidak disertifikasi oleh perusahaan. Nah, SMK Muhammadiyah 1 melakukan pelayanan yang maksimal terhadap anak-anak. Bagaimana caranya siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 ini disertifikasi oleh perusahaan. Salah satunya adalah disertifikasi oleh PT Panasonic Gobel. Dan ini berlaku untuk semua jurusan, baik TKR maupun TKJ. Dan satu lagi, di SMK Muhammadiyah 1 ini ketika anak itu uji kompetensi keahlian, nanti yang menguji itu bukan guru. Kita nggak bergabung dengan LSPP 1. Walaupun SMK Muhammadiyah 1 ini punya LSPP 1, tetapi ketika UKK kita diuji oleh LSPP 3, yaitu pihak industri. Itu kelebihan dari SMK Muhammadiyah 1. Ya, cukup bangga kalian anak-anak semuanya sudah berada di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Dengan tadi juga ada anak langsung saja katanya Bapak trending di hashtag sekolah milenial. Siap.
Ada tadi siswa kita Pak di situ katanya hashtag Capsek milenial. Wes, mantap. Terima kasih buat Supanggi Anggi. Satu lagi Ustaz, selain kerjasama dengan pihak industri, SMK Mode 1 ini juga kerjasama dengan beberapa lembaga di luar negeri ya. Kita sudah tanda tangan atau kerjasama dengan salah satu sekolah di Malaysia untuk pertukaran guru ataupun pertukaran pelajar nantinya. Kita juga sudah kerjasama dengan pihak lembaga di Belanda dan satu lagi perusahaan di Malaysia. Jadi SMK Mode 1 ini tidak hanya kita fokus di lingkungan regional saja, tetapi kita juga fokus ke tingkat internasional. Itu luar biasa sekali Pak ya. Saya baru dengar ini ternyata program selanjutnya seperti itu Pak ya. Ya, dan itu sudah kerjasama. Mungkin dari audiens di studio ini yang akan bertanya juga boleh saya kasih kesempatan. Ada? Mungkin mereka sudah paham. Sudah cukup jelas Pak. Bapak menuturkan dengan jelas, rapi, dan ya anak-anak tidak butuh pertanyaan lagi kali. Sudah cukup ya. Ada dari anak-anakku sekalian juga dari audiens pemirsa YouTube. Apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan? Siapa itu Tegar Maya? Iya, saya Pak Tamim. Ada yang mau disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah nih? Nggak ada. Ada nggak? Ya. Selanjutnya Pak, untuk SMK Muhammadiyah 1 Jakarta ini dari segi PJJ apa saja Pak yang disiapkan? Konsep awal kita SMK Mode 1 itu slogan yang kita usung 2 tahun kemarin itu adalah siap menghadapi industri 4.0. Ya. Dan itu sudah kita siapkan tahun kemarin. Anak-anak juga ujiannya kita juga mandiri, ujian sekolahnya juga mandiri. Jadi ketika adanya musibah pandemi ini, SMK Mode 1 tidak kaget dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Di samping satu lagi, sekarang kita sedang membuat aplikasi ya. Aplikasi ini bertujuan nanti untuk memudahkan pelayanan kita terhadap orang tua, di mana nanti orang tua bisa memantau, bisa melihat apakah siswanya itu belajar atau tidak, apakah guru tersebut masuk ke kelas atau tidak. Sehingga pelayanan maksimal yang kita berikan kepada orang tua maupun kepada peserta didik bisa kita terapkan di SMK Mode 1 ini. Ya, SMK Mode 1 Jakarta dengan slogannya dulu pernah diadakan yaitu siap menghadapi industri 4.0. Terima kasih Pak ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin ya, atau dari audiens semuanya ada yang mau ditanyakan ke kepala sekolah kita, karena Bapak Kepala Sekolah juga sudah cukup lama duduk di sini, sudah panas sekali. Kalau audiens di YouTube memang sudah tidak ada pertanyaan, paling sapa salam saja. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Febri Antoni SPD. Kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Mungkin kita tutup saja dulu, kita break dulu. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama saya Sandulan. Di sini saya ditemani oleh perwakilan orang tua dari jurusan TITL. Mohon maaf Pak, Bapak namanya siapa? Budi. Kalau adanya? Bayu Permana Sucipto. Oh. Asal SMP-nya di mana? SMP 5. SMP 5. Iya. Tempat tinggalnya dekat gak dari sini? Lumayan lah, lumayan. Bapak, saya mau nanya nih, alasan Bapak ngizinin anak Bapak sekolah di sini itu apa? Ya, saya percaya aja untuk memasukkan anak saya ke SMK Muhammadiyah untuk menetapkan agama yang lebih baik aja. Oh, agama yang lebih baik. Iya. Kalau Bayu sendiri nih, Bayu. Namanya juga, Alasan milih TITL, jurusan TITL ini apa? ya, karena enak aja gitu main-main kayak gitu. Terus sama sesuai jurusan lah. Sesuai jurusan emang suka listrik. Kalau temennya udah kenal belum nih sama teman-teman sekelasnya? Udah sih, dikit Udah. doang. Asik-asik ya? Online gitu. Ya gitulah. Oke, demikian sesi tanya jawab kita. Kita balik lagi ke acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Sandulan. Kali ini acara serah terima siswa kepada pihak sekolah. Kepada Bapak Kepsek Febriantoni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyerahkan anak saya untuk belajar di SMK Muhammadiyah 1 supaya mendapatkan ilmu sesuai dengan agamanya dan bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Kami terima putra Bapak dididik di SMK Muhammadiyah 1. Mohon kerjasamanya supaya kita bisa sama-sama mendidik anak kita ini sehingga anak kita ini kedepannya hendaknya sukses, hendaknya amin. Amin. Terima kasih. Ini nak. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah udah serah terima siswa dari orang tua ke pihak sekolah. Demikian acara serah terima siswa dari orang tua ke pihak sekolah. Acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan TKJ Mikrotik Academy ingin memberitahu fasilitas dan pembelajaran dari TKJ Mikrotik Academy. Fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah ini tercukup sangat lengkap, mulai dari router, PC, Mikrotik, dan masih banyak lagi. Dan pembelajaran yang ada dalam TKJ Mikrotik Academy yaitu adalah instalasi Windows, Free Pascal, konfigurasi, dan masih banyak lagi. Untuk adik-adik yang masuk TKJ Mikrotik Academy, semangat ya, kakak tunggu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Putra Sayulianti. Saya dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Di sini fasilitasnya itu lengkap, guru-gurunya itu ramah dan baik-baik. Teman-temannya juga seru, diajak kompromi itu bisa. Terus semangat buat adik-adik yang anak kelas 10, semangat buat masuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Semoga berhasil dan cita-citanya tercapai. Semangat. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari
perwakilan. Aduh. Kami dari salah satu perwakilan dari Eskul SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, yaitu badminton. Dan saya perwakilan dari Eskul Futsal. Untuk badmintonnya sendiri itu tempatnya di Pasar Kemayoran, PK Futsal, hari Selasa dan Kamis di jam 4 sampai jam 6. Sedangkan ekskul futsal dimulai dari jam 6 sampai jam 8 di hari Senin dan Kamis. Jika ada yang mau ikut atau gabung, hubungi wali kelas masing-masing. Sekian ya. Terima kasih. Saya tunggu kehadiran Anda gitu. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rusula bil huda wa dinil haq lidalladini kulli wa kafa billahi sayyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Yang kau hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Jakarta Bapak Febri Antoni SPD, yang kami hormati Waka Kesiswaan Bu Susilawati Hamdayani SS, yang kami hormati Al-Ustadz Tamim Hamzah selaku koordinator Ismuba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari hari Senin sampai hari Rabu tanggal 13 sampai tanggal 15 kita sudah melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah dan portasi forum ta'aruf siswa SMK Muhammadiyah 1 Jakarta periode tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah kita sudah berjalan lancar. Selamat siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, calon selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, khususnya calon siswa-siswi tahun pelajaran tahun 2020-2021. Selamat bergabung di SMK Keluarga Besar SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Semoga apa yang kamu cita-citakan dan apa kamu mempunyai cita-cita maupun jurusan TITL maupun jurusan TKJ maupun jurusan TKR, raihlah di cita-cita apa yang ada di fasilitas di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta, maksimalkan pembelajarannya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mulai KBM itu tanggal hari Senin ya, mulai KBM itu dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Kita sudah memakai YouTuber dan pakai menggunakan aplikasi Classroom, menggunakan Google Meeting, menggunakan aplikasi Zoom, dan menggunakan Cisco Webex. Insya Allah Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan SMK Muhammadiyah 1 Jakarta akan memfasilitasi, akan apa yang sudah mempunyai ilmu ya, guru-gurunya insya Allah akan ditransfer ke anak-anakku sekalian. Sekali lagi kita akan tutup acara ini dengan baca hamdalah sebelum kita menutup kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah dan portasi SMK Muhammadiyah 1 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 saya resmi ditutup. Dengan mengucapkan alhamdulillah ya, kita sudah resmi ditutup. Ya, mudah-mudahan anak-anakku, siswa-siswi baru kita bisa beradaptasi dengan pembelajaran dengan jarak jauh, apapun metodenya, apapun misalkan kamu tidak mengerti, bisa melalui guru-guru yang bersangkutan atau WA bersangkutan ya, dengan mengenalkan diri, atau juga ingin bertanya apapun dengan jurusan masing-masing, silakan. Saya sendiri jurusan teknik komputer jaringan
Itu dari saya, Nasrul minallah wa karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita tutup sama-sama penutupan MPLS dan Portasi ini dengan doa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan kepala kita, hati kita untuk memohon kepadanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan berkahilah kami semua, keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Engkau senantiasa memberikan kami, keluarga kami, anak-anak kami, siswa-siswi kami, rizki yang berlimpah, rizki yang berkah, yang halal, thayyibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.